Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Dursa, warga Jakarta dimanapun berada. Senang sekali saya Fitria Alting, penata perizinan ahli muda di Kecamatan Durensawit, dapat kembali menyapa Sobat Dursa dimanapun berada ya. Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat, walaupun hari ini agak-agak mendung-mendung manja. Kita saksikan acara kebanggaan kita, Ngopi Dursa, ngobrol pagi pelayanan Durensawit. Oke banget. Nah, Sobat Dursa, ada yang istimewa pagi ini. Ini adalah awal tahun 2026 podcast perdana kita. Untuk itu bersama saya sudah hadir Bapak Kepala UPPM PTSP Kecamatan Durensawit, Bapak Wahid Wahyudi. Beliau akan memberikan kata sambutan nih, pembukaan di awal tahun ya Pak Wahid ya. Disapa-sapa dulu Sobat Dursanya. Silakan, waktu dan tempat saya persilakan. Hai Sobat Dursa dan warga masyarakat Kecamatan Durensawit yang sudah setia menonton setiap episode podcast Ngopi Dursa yang kita tayang live streaming setiap Selasa pekan kedua dan juga pekan keempat. Kami terima kasih Mbak Vivi, penonton juga sangat setia mengikuti dari mulai awal 2024 sampai saat ini. Dan hari ini adalah episode perdana di tahun 2026 dan kita akan mengambil narasumber berkaitan dengan praktisi penyehat tradisional. Alhamdulillah hadir udah hari ini di narasumber kita untuk memberikan sharing ilmu dan wawasannya berkaitan dengan penyehat tradisional. Ya, baik. Terima kasih Pak Wahid ya atas kata sambutannya. Seperti tadi yang dibilang Pak Wahid, kita akan menampilkan topik yang menarik pagi ini ya tentang STPT, surat terdaftar penyehat tradisional. Baik, mungkin Pak Wahid bisa kembali melakukan aktivitasnya. Terima kasih banyak Pak Wahid atas pembukaannya ya. Oke, tadi seperti disebutkan Pak Wahid, kita ada narasumber yang akan menemani saya di pagi hari ini tentang STPT. Istimewa sekali. Yang pertama kita panggil langsung aja ya. Udah nggak sabaran kan pastinya ya. Ibu Eka Mardianti. Kami persilakan. Ibu Eka Mardianti adalah Kepala Unit PTSB Kelurahan Pondok Kelapa. Apa kabarnya Ibu Eka? Alhamdulillah nih kita sehat, alhamdulillah Bu Eka. Terima kasih udah hadir loh. Dari tadi tunggu sama Sobat Dursa. Boleh disapa dulu. Dan Sobat Dursa. Sobat Dursa dan sobat semuanya se-Jakarta Timur, terima kasih kami hadir di sini dalam podcast Ngopi Dursa. Ngopi Dursa, oke banget. Nanti kita ngomong oke banget ya Bu Eka ya. Nah, istimewa lagi nih Bu Eka, kita narasumbernya nggak cuma satu, tapi kita ada dua narasumber. Nah ini orangnya super sibuk ya Bu Eka, boleh dibilang kayak gitu ya, karena dia tuh adalah praktisi bidang pengobatan tradisional yang sudah lebih dari 15 tahun berkecimpung di bidang betul sekali. Ini ngundangnya agak susah nih Bu Eka, kita langsung panggil aja ya, udah tidak sabar. Ini gelarnya agak panjang, terus baca sampai saya harus bawa kopekan nih. Bapak Raden Muhammad Alfian, BRM SRK. Ini panjang sekali nih gelarnya nih Pak Alfian, saya persilakan. Bapak RM Alfian, BRM SRK, ST, SUD, BMED, MSI. Benar ya Pak Alfian? Takutnya salah-salah dipancang banget kayak kereta api. Gimana Pak Alfian kabarnya pagi ini? Sehat? Sehat, alhamdulillah. Senang sekali hadir di sini. Ya, bersama sahabat Ngopi Dursa. Sobat Dursa, oke banget. Nah, nih Pak Alfian ini Sobat Dursa, perlu diketahui beliau selain sibuk sebagai dosen di Nalanda Institute ya Pak Alfian, beliau juga sering diundang untuk pembicara di berbagai platform YouTube, radio milik Rasil TV. Kemudian beliau juga aktif nih di organisasi ya Pak Alfian ya. Salah satunya adalah Ketua Lembaga Sertifikasi Kompetensi atau LSK Batra Ramuan Indonesia. Beliau juga Ketua Umum Profesi Kesintasan Tradisional Pokestrat Indonesia dan juga Ketua Pimpinan Cabang DPC Aspetri atau Asosiasi Pengobat Tradisional Ramuan Indonesia Kota Jakarta Timur. Wah, banyak sekali ya. Makanya agak susah nih mengundangnya. Alhamdulillah nih kita bisa mengundang Pak Alfian nih ya. Oke, mengawali pagi kita hari ini di Ngopi Dursa Bu Eka.
saya mau bertanya nih, mungkin Sobat Dursa juga udah nggak sabar. Sebenarnya apa sih STPT itu Bu Eka? Biar pada makin paham nih ya, makin paham belajar biar lebih tahu. Iya, sebetulnya STPT itu banyak kita lakukan nih, Vivi, Pak Alfian. Kebetulan saya penyuka massage gitu ya, spa, Pijat ya. pijit, gitu kan. Biasanya kan ada yang ke dokter, ada yang ke penyihir tradisional ya. Nah, STPT ini termasuk tuh Mbak. Jadi, STPT adalah surat terdaftar penyihir tradisional. Nah, merupakan bukti legal bahwa seorang penyihir tradisional itu memenuhi persyaratan. Persyaratannya ada secara administrasi, kemudian secara kompetensi dan secara etika. Sehingga pada saat seorang penyihir tradisional seperti Pak Alfian kemarin juga sudah melakukan izin gitu ya Pak, sudah terdaftar STPT-nya. Bukan saja harus ada izin secara administrasi, tapi sebentuk perlindungan hukum secara legal. Harus diakui ya, betul. Secara kompetensinya, kemudian terdaftar. Betul. Berarti STPT itu melindungi si penyehat tradisionalnya juga dan masyarakat ya Bu Eka. Benar-benar. Ada 3. Jadi untuk STPT yang pertama melindungi si penyehatnya, gitu kan, penyehatnya, kemudian kliennya, pasiennya, yang mengatur. Iya. Berarti ada 3 yang terkait ya dalam setelah pengurusan STPT ini. Yang terkait itu adalah penyehatnya sendiri, pasiennya juga diuntungkan dan juga pemerintah ya. Jadi jadi penyehat ini sebenarnya jadi dianggap legal gitu ya Bu Eka ya. Karena mungkin banyak ya Pak Alfian ya STPT yang ada di wilayah Jakarta Timur ataupun di DKI Jakarta, mereka punya pelayanan misalnya teknik manual itu seperti pijit, kemudian teknik alami ramuan, kemudian teknik olah pikir. Kalau sekarang itu yang lebih ngetren hipnoterapi ya. Nah, itu banyak yang mempunyai keahlian namun belum terdaftar. Nah, belum punya STPT ya Bu Eka ya. Kita nih di Kecamatan Durensawit ataupun di Kota Administrasi Jakarta Timur boleh kita infokan. Betul. Jadi harus mengurus STPT ya Bu Eka ya. Nah, terus sebenarnya nih tadi ada kata-kata penyehat tradisional. Betul. Nah, aku sebenarnya penasaran nih siapa nih penyehat tradisional nih Bu Eka. Kalau boleh tahu nih dia apa sejenis profesi kah atau apa yang kategorinya dia disebut penyehat tradisional? Nah, untuk penyehat tradisional itu bukan nakes ya Mbak ya? Bukan nakes, bukan tenaga kesehatan ya. Jadi orang yang memiliki keahlian, kemudian mungkin secara keahliannya nanti akan diuji di LSK ya Pak? Iya. Di LSK. Nah, setelah itu baru penyehat tradisional itu bisa melakukan untuk perizinannya, gitu Mbak. Karena ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, baik secara administrasi, kemudian secara teknis dari sudin kesehatan. Gitu, Mbak. Jadi nggak serta-merta si STPT seperti Pak Alfian, walaupun begitu banyak pengalaman, ilmunya juga sudah ada. Mungkin lebih dideketin kali ya, biar suaranya lebih kedengaran. Ya. Oke, coba. Ya, jadi Mbak, untuk penyehat tradisional seperti Pak Alfian yang sudah berpengalaman, punya ilmu, punya kompetensi, dan harus ada rekomendasinya. Jadi kalau PTSP ini kita memenuhi persyaratan secara administrasi, untuk teknisnya dari sisi kesehatan, nanti yang akan melakukan pembinaan dan pengawasan itu dari Sudinkes. Dari Sudin Kesehatan ya, baik. Jadi ini sebenarnya penyehat tradisional ini bisa turun-temurun ya Bu Eka ya, bisa turun-temurun diturunkan dari generasi ke generasi mungkin ya, kemampuannya ya. 3 generasi. Oh, sampai 3 generasi, Masya Allah. Berarti udah baik. Pak Alfian juga termasuk ya. Bisa jadi ya. Karena jamu kan udah lama. Oh iya, betul. Nyonya Menir. Sudah berdiri lama maksudnya. Kasihan dia. Nah, ini sebenarnya ada dasar hukumnya nggak sih Bu Eka? Ada. Oke. Yang pertama itu di Undang-Undang 36 2009 tentang kesehatan. Kemudian baru lagi di Undang-Undang 17 2023 tentang kesehatan. Kemudian ada PP 103 2014 tentang pelayanan kesehatan tradisional, Mbak. Ya. Kemudian diperbaharui lagi di Permenkes 61. Wow, banyak banget ya aturannya ya. Kesehatan tradisional secara empiris.
Baik, jadi regulasi ini mengatur tentang si penyiar tradisional ya, Bu Eka ya. Jadi ada yang perorangan maupun panti ya, Pak. Ya. Nah, kemudian kemarin Pak Alfian Berubah. itu perorangan ya Pak, Perorangan, ya. perorangan. Kalau panti itu ada beberapa STPT yang menaungi di situ, kita sebut namanya panti sehat. Gitu ya Pak ya? Sekarang berubah jadi klinik Klinik tradisional, tradisional. tipe 2 ya, kemarin dapat informasinya gitu. Iya. Berarti itu emang penyiar tradisional itu harus dilakukan oleh orang yang memang kompeten di bidangnya ya, Bu Eka ya. Nggak bisa Iya. asal-asal mengaku-ngaku ya, Pak Alfian ya. Khawatir nanti tidak aman nggak? Iya. Walaupun sebetulnya pelayanan kesehatan tradisional bermanfaat. Mbak. Iya, walaupun maksudnya baik mungkin ya, Bu. Ya, tapi harus terdaftar dan memiliki kompetensi gitu ya, Bu Eka ya. Nah, sifatnya juga promosi dan preventif, Mbak. Pada saat kita menggunakan jamu. Waktu itu kemarin kita waktu corona itu kan pakai handphone ya, Pak. Iya. Nah, ini yang oh iya, ini udah nanti kita akan ada sedikit peragaan ya, Bu Eka ya, ramuan, pengenalan ramuan mungkin Pak Alfian ya. Nah, nih tadi udah dijelaskan mengenai dasar hukumnya. Mungkin sekalian nih persyaratannya dulu nih Bu Eka. Oke. Biar Untuk persyaratan. Sobat Dursa makin jelas nih, atau penyiar tradisional di rumah yang mau mengurus STPT, kira-kira persyaratannya gampang apa enggak nih Bu Eka nih? Mungkin dijelasin dulu. Sobat Dursa dimanapun saja berada dan teman-teman masyarakat penyiar tradisional yang ada di wilayah Jakarta Timur, untuk pengurusan STPT mudah. Kita melalui aplikasi ya Pak. Kemarin Pak Alfian juga sudah melakukan di jakepo.jakarta.go.id. Oke. Nah, persyaratannya yang pertama itu adalah identitas pemohon, Mbak. Tuh udah pasti ya Bu ya, identitas ya, KTP-nya KTP ada, ya. gitu kan. KTP-nya DKI ya pasti ya Bu ya. Iya, betul. Kemudian pas foto yang berlatar belakang merah. Pas foto 4x6 dicatat ya. Sobat Dursa yang mau pengurusan STPT boleh nih. KTP pas foto 4x6. Terus apa lagi Bu Eka? Kemudian lokasinya. Lokasi. Kalau kemarin Pak Alfian lokasinya Pas di Pondok Kelapa ya, Pondok Kelapa ya. Nah, apakah milik sendiri ataupun sewa? Kalaupun sewa harus ada perjanjian. Perjanjian sewa, baik. Kalau misalnya milik sendiri, Betul. ada sertifikat. Bukti sertifikatnya ya, AJB ya. Oke. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah harus ada surat pengantar dari puskesmas kecamatan. Oh bahwa, gitu. Untuk jadi Pak Alfian kemarin kita ke puskes kecamatan ya Pak ya, ke puskes kecamatan harus sehat juga secara fisik gitu kan. ya, masa kalau dia nggak sehat ngobatin orang ya Bu Eka ya, harus sehat juga. Betul. Rekomendasi dari puskesmas. Ya, jadi si penyehatnya pun harus sehat, jangan sakit-sakit ngobatin orang ya. Gimana coba? Nah, kemudian ada juga rekomendasi dari asosiasi. Nah, asosiasi nanti kita tanya-tanya lebih lanjut dengan Pak Alfian ya. Asosiasi Aspetri itu ya Bu ya. Betul. Nah, kemudian ada foto lokasi. Foto lokasi. Tampak dalam ruang pelayanan seperti apa. Ya, Seperti itu, Mbak. supaya kita juga mengetahui ya sedikit ini bentuk-bentuk prakteknya seperti apa ya, nanti terus ruang-ruang yang dipakai seperti apa gitu ya. Ada registrasi enggak, ruang pelayanan ada enggak, ruang konsultasinya ada Betul, betul. Terus standar-standarnya dipenuhi enggak gitu ya. Kemudian metodenya apa yang digunakan? Apakah gitu. ramuan, apakah alami, apakah olah pikir, gitu Mbak. Oh gitu. Jadi itu tadi apa Bu? Ada tiga metode ya? Iya, ada 3. Jadi secara ramuan, Pak Alfian ya termasuk ya. Ini ya. Ya empon-empon ya. Kemudian secara olah pikir, Olah itu pikir, kekuatan pikiran. ya. Kemudian gerak. Penggunaan alat ya. Alami itu pijit gitu ya. Iya. Dan bisa kombinasi juga dengan bisa peralatan kombinasi. ya. Misalnya pijit sama ramuan. Nah, ya bisa kombinasi Itu ya. enak, Mbak. Nah, ya itu tuh. Penyakitnya ada juga ya Pak ya. Misalnya biasanya saya migrain Pak. Migrain. Nah, itu nanti di Boleh nih nanti kalau sedikit praktek ya Pak Alfian ya nanti ya. Ini apa tuh Pak alatnya? nanti kita disiapin ya. Nah, Pikirnya belum gajian ya. biar makin lancar nih nanti ngobrol-ngobrolnya kita minum dulu Pak Alfian. Ngopi dulu, ngopi Dursa. Ya seruput dulu. Alhamdulillah. Kita tadi bilang apa? Ngopi Dursa. Ngopi Dursa. Oke banget. Ya, lanjut ya. Saya mau ke Pak Alfian nih. Saya agak ini nih penasaran nih Pak Alfian. Kemarin udah menerima STPT ya Pak Alfian ya. Alhamdulillah udah diterbitkan STPT. Nah, ini review jujur nih Pak Alfian nih. Testimoni ya. Gimana nih Pak Alfian pelayanan PTSP dan Sudinkas nih Pak Alfian kemarin? Alhamdulillah ya, karena saya sudah pernah mengurus sebelumnya juga, jadi saya tahu langsung ke Jakepo. Jak Evo ya. Nah, tapi kan
saya juga bertemu Boyka Iya. waktu itu di silaturahim lah ya ke PTSP Pondok Kelapa. Ya alhamdulillah semua rekan-rekan di sana care ya, maksudnya proaktif ya. Jadi apa yang saya harus siapkan, yang penting kita persyaratannya udah siap. Nanti bisa di JKFO itu kita buka, itu banyak ada persyaratannya di situ. Nah, yang penting kita lengkap. Nanti kalau kita nggak paham, kita datang, kita tanyakan. Seperti saya kemarin ada penambahan surat pengantar dari puskesmas Itu, kecamatan. ya, ada sedikit tambahan ya. Oh, itu yang sebelumnya belum ada tuh Pak. Oh, ini yang baru nih. Oh, Yang sebelumnya hanya surat keterangan sehat Ya, aja. surat keterangan sehat. Sekarang ini Ada surat pengantar. pengantar. Pengantar dari puskesmas ya, maaf ya. Nah, saya dulu apa ya, oh ternyata cepat banget ya di follow up. Alhamdulillah. Alhamdulillah, lancar banget ya, sampai terus dari PTSP Pondok Kelapa lanjut ke PTSP Kecamatan diproses ya. Proses, lalu Di survei ke lokasi nggak Pak kemarin? Iya, Visitasi ya. karena kan nanti ada Sudinkes kan. Oh iya baik. Berarti ada pengecekan nih Sobat Dursa nanti ya, pastinya untuk mengecek Secara teknis. iya lokasinya, apa masih di situ lokasinya, apa udah pindah ya, terus alat-alatnya mungkin yang digunakan sesuai Kompetensinya. ya kompetensinya ya Pak Alfian ya. Kita kemarin dengan Sudinkes ya Pak ya. Iya, sudah Dengan juga. Sudinkes. Ya, alhamdulillah itu semua lancar, beres. Ya, saya pikir ada retribusi. Ada retribusi nggak? Atau biaya tambahan Pak Alfian? Tidak ada sama Tidak sekali. Oh tidak ada sama sekali, gratis ya, oke banget, oke banget. Alhamdulillah nih, senang sekali kalau kita mendengarnya ya, WK ya. Nah ini jadi pengurusannya juga sudah online, pengurusannya juga nggak dipungut retribusi, udah online dan prosesnya juga cepat ya Pak Alfian ya. Nah berarti kalau ada petugas yang datang ke rumah untuk visitasi itu jangan takut ya Bu Eka, Ya, harusnya ya. takut, karena Sebenarnya, kan kita hanya melihat dari sisi teknisnya saja. Betul, bukan mempersulit ya Bu Eka ya. Kalau Oke. PTSP kan kita hanya secara administrasi Mbak. Nah kita berkolaborasi dengan Dan Sudin Kesehatan ya. Sudinkes yang melakukan pembinaan dan pengawasannya terhadap Mereka juga bidang teknis ya. tradisional. Oke. Nah, nih Pak Alfian nih saya tadi dengar ada LSK nih Pak Alfian. Ya, LSK. Nah, itu sebenarnya tuh apa tuh fungsinya LSK itu tuh bagi penyiar tradisional ya Pak? Jadi LSK ini pengakuan ya, pengakuan bahwa si penyiar ini kompeten. Ya. Jadi LSK ini sangat penting karena kita ada beberapa unit kompetensi ya yang akan kita ujikan dari dia mereka itu di awal identitas klien ya, sampai dia anamnesa atau dia wawancara subjektif objektif ya, sampai dia menganalisa ya, sampai dia menentukan jenis terapinya apa. Oh. Metodenya Ya, gitu ya Pak. metodenya apa. Jadi nggak sembarangan. Jadi nanti dia belajar farmakologi herbal pada tanaman ya. Iya. Bagaimana mekanisme herbal ini, bagaimana kepala kita tangani dengan apa ya. Nah sampai dia nanti pencatatan pelaporan. Oke, Jadi jadi mereka harus punya, melaporkan. iya mereka pencatatan pelaporan, mereka punya rekan kesehatan sendiri. Ya bagi medis kan rekan kesehatan, Register. rekan medik ya. Ya. Nah kali ini rekan kesehatan, kita juga punya ya. Nah tapi sebelum itu kita harus minta izin ke klien ya, berupa informed consent ya. Oh iya, persetujuan. Persetujuan ya. Jadi selama kita melakukan treatment kita harus ada persetujuan ya. Nah kalau misalnya kita tidak misalnya nih pasien belum sembuh atau pasien ini memang tidak bisa kita tangani, nah, bisa kita rujuk. Nah, kita Jadi bisa dirujuk ya. Jadi nggak mesti harus Ke medis gitu kan medis, Pak. ya, Medis. rumah sakit, medis. Oh iya betul. Jadi jelas ya, jadi LSK itu sangat jelas jadi mengetes kompetensi dan mereka mempunyai unit kompetensi untuk diujikan sehingga mereka benar-benar kompeten. Berarti bisa merujuk ke rumah sakit atau Bisa, gitu bisa, ya, bisa, Mayafian ya. bisa. Misalkan mungkin memang di iya. darah atau accident ya, Iya. atau sudah delirium atau dan lain halnya ya. Nah itu bisa kita rujuk. Ya. betul, yang nggak bisa Nah, ditangani. diaturnya di Permenkes 61. Oke, baik. Jadi kalau memang tidak bisa tertangani ya, mungkin udah kondisinya mungkin sudah berat ya Pak ya, kategorinya ya, dirujuk ke rumah sakit. Betul. Rumah sakit kan. Karena kan penyiar tradisional bukan Iya. medis, Mbak. Atau Itu yang ya bukan benar. Jadi penyiar tradisional itu juga mungkin metodenya perlahan ya, nggak bisa langsung apa gitu Pak Alfian. Maksudnya langsung dibom ya istilahnya ya. Bisa. Dia harus pengobatannya bertahap ya, pelan-pelan. Jadi nggak bisa juga kalau mungkin penyakitnya udah berat banget, dibawa ke kita juga mungkin Pak Alfian juga udah ini ya Pak ya, udah angkat tangan kali ya. Kita rujuk aja. Betul. karena akan memiliki
apa namanya nanti si masyarakat atau si pengguna ini, si pasien kalau misalnya memang sudah komplikasi kita nggak bisa ditangani. Iya. Tuh, malah makin parah nanti ya. Iya. Iya. Parah, dan nanti akan berdampak hukum, Mbak. Itu diatur di LSK itu Pak ya? Iya, jadi kita tuh ada Ada klausul-klausulnya mungkin ya. ya. Ada klausulnya. Yang pertama itu kita harus ada etika. Betul. Oh ya, Etika yang pertama. Yang kedua itu kita punya SOP atau safety client. Jadi safety client itu harus kita utamakan. Karena kalau kliennya nggak safety, bagaimana Benar, gitu ya. Nah, baru SOP yang tadi ada 6 unit kompetensi tadi. Nah, baru dia bisa melakukan sebagai penyihat yang dikenal. Oh ya Mbak Vivi, untuk masa berlaku STPT ini 2 tahun. 2 tahun ya. Oh, 2 tahun. Ya, 2 tahun. Nanti bisa diperpanjang kembali. Iya. Kalau Pak Alfian kemarin perpanjangan. Ini udah perpanjangan keberapa nih Pak Alfian? Kayak udah bertahun-tahun. Udah master banget ini perpanjangannya udah berkali-kali nih. Dan penyihat tradisional juga tidak boleh dipublikasikan, maksudnya di iklan nggak boleh, Iya, Mbak. iya. Nggak boleh, itu diatur di gitu. Permenkes. Pantesan ya jarang ya kita Iya. biasanya Kita dengar nggak boleh. iya ya. Kita di radio ada pengobatan ini itu nggak boleh sebetulnya. Iya, kita dengarnya malah dari mulut ke mulut ya, Bu Ya. Eka ya biasanya ya. Oh, gitu. Nah, satu lagi nih Pak, yang tadi sempat disinggung di awal Aspetri asosiasinya Oh, iya, itu ya. Aspetri. Nah, itu beda lagi nih Pak sama LSK. Nah, Aspetri asosiasi tadi apa ya? Asosiasi Pengobat Tradisional Ramuan Batra. Nah, Ramuan Indonesia ya, Batra Indonesia. Nah, itu apa tuh Pak Alfian? Jadi Aspetri itu adalah organisasi profesinya yang Oke. menelurkan LSK. Hmm. Jadi Aspetri Induknya ya. Aspetri itu nanti dengan Kemenkes. Kemenkes. Nah, kalau LSK itu ditelurkan tapi dia nanti dengan Kemendikbud. Kemendikbud. Jadi karena Oh, udah ada dua. Karena kompetensinya itu ya, Dua Pak. bonggol. Ya. Benar, ada dua bonggol ya, yang Ada satu dua bonggol. Kemenkes, satu Kemendikbud. Iya, Ya, benar-benar. Nah, mereka belajar dari LSK. Nah, Hmm. dia independen, dia langsung ke Kemendikbud laporannya. Oh. Kalau Aspetri dia langsung ke Kemenkes. Kemenkes. Jadi memang dua aturannya. Iya. Jadi, nanti rekomendasi juga ada dua ya Bu Eka Iya, ya. betul. Dari pertama Dari rekomendasi Aspetri, Aspetri terus sama kita melampirkan sertifikat kompetensi. Nah, LSK. Nah, itu yang dilampirkan di persyaratan tadi ya, Bu Eka ya. Di awal tadi tuh diminta kan. Oh, berarti harus punya sertifikat kompetensi dari LSK sama Aspetri dari asosiasi. rekomendasi ya. Nah, judulnya rekomendasi itu susah nggak sih Pak dapatnya? Kan kalau Ada sudah- biaya nggak tuh Pak? Kalau Aspetri ya. Nggak tahu Kalau nih. di Aspetri ada biaya karena untuk Keanggotaan. keanggotaan. Nggak mahal kok anggotanya ya. Jadi bukan sekedar punya kartu anggota, tapi juga dia ada melindungi ya si penyehat-penyehat tradisional ini ya. Bukan hanya melindungi juga. Jadi kita pertama pembinaan, Ya. pembinaan anggota. Kedua upgrade ilmu, Iya. upgrading ilmu. Iya. Ya, jadi kita tuh ada pertemuan nanti upgrading ilmu biasanya. Terus dari sisi hukum, Ya. perlindungan, ya. Nah, terus kalau misalnya audit terbaru, nah seperti saat ini ya, Ya. audit terbaru tadi yang Yang Permenkes Nah, tadi. Permen- ya, eh, yang baru keluar tadi November, surat bisa rame-rame Ya. Klinik. Tadi. Oh iya itu nanti ini di sounding juga nih Bu Eka tadi. Ini baru kemarin kita dapat aturannya dari Sudinkes. Iya. Kalau tadi yang namanya panti sehat gitu ya Bang, Berubah sekarang jadi jadi klinik. klinik. Jadi klinik. Jadi ada beberapa misalnya Pak Alfian STPT, saya STPT itu kita gabungan. Yang namanya klinik tadi. Iya. Oh gitu. Jadi bisa bergabung menjadi satu klinik ya namanya ya. Di dalamnya ada penyehat-penyehat tradisional gitu ya. Penyehat tradisional itu dia harus terdaftar Iya. yang punya Ya. izin STPT. Nah itu balik lagi STPT ya Pak Alfian. Penyehat tradisional jangan lupa syarat STPT tetap ya kembali lagi. Nah ini karena hari ini kita kedatangan Pak Alfian nih kita udah susah-susah nih datanginnya ya. Nggak afdol kalau nggak kita dikenalkan ya Bu Eka ya ramuan-ramuan yang ada di mungkin Pak Alfian lebih tahu nih boleh dijelaskan nih Pak Alfian nih di samping kita sudah ada. Semua saya bawa karena nggak muat pasti. Oh ya ini ya Jadi sebagian saya ya. ambil yang, beberapa ramuan aja yang kira-kira untuk degeneratif. Ya, Oke. penyakit degeneratif itu seperti kolesterol. Kolesterol ya, banyak nih Pak, Mbak Vivi. Iya itu kolesterol kadang-kadang ya jadi malu. Nah itu empat sehat ini sembarangan. Oh, Cuma sembarangan. harusnya sempurna. Iya nih Tapi Mbak Vivi makannya sembarangan, jadi kolesterol. Asam urat, ya, Asam urat ya. diabetes, Oke. ya, biasanya begitu seperti yang degeneratif, ya, atau orang misalnya Mungkin bisa ditunjukin kali Pak Alfian jenis-jenis obatnya kalau untuk biar lebih kelihatan. ini sudah ada produk yang saya bikin, ya. Iya. Jadi untuk kolesterol sudah bisa gunakan ini sudah BP POM punya saya, ya. Tapi kalau kita mau bikin racikan bisa kita gunakan daun sukun, ya. Daun sukun. Daun sukun, ya. Ini pengobat ini soalnya paling sering
dihinggapi loh. Ya. Bapak-bapak di PNS. Ya ini ternyata penyobatannya daun sukun ya. Tapi harus dikeringin dulu ya Pak Alfian ya. Kalau yang hijau-hijau nggak boleh ya. Harus dikeringin dulu ya. Kan supaya kering itu supaya nggak berjamur. Oh, Tujuannya kering supaya nggak berjamur. Kalau dia masih hijau, pasti kan dia topas jamuran. iya. Oh gitu ya, benar-benar ya. Ya, tujuannya itu kayak teh kan, kita Iya. teh kan kering kan. Iya, Nah, dikeringkan. bisa kita seduh kan. Iya. Nah, ini simplisia kering namanya. Kalau ini produk jadi ya. Nah, ini bisa kita kombinasikan Dikombin dengan dengan daun dewa. Daun Ya, dewa. daun dewa ya. Sama. Bisa juga dengan sambiloto ya. Nah, tapi kalau mereka ada mah, bisa kita kombinasikan dengan kunyit. Kunyit. Nah itu dia tuh yang punya penyakit mah. Yang paling itu kunyit ya Pak Alfian ya. Ya, jadi kunyit ini bisa Rimpang mengobati gitu ya. dan dia sebagai kolagoga. Kolagoga itu Yang punya masalah, iya yang punya masalah GERD. Dia cepat diolah Hmm. jadi vitamin D. Ini Ya. tadi untuk penyakit apa Pak? Ini kolesterol. Kolesterol. Kolesterol, Jadi tadi apa? Daun sukun, Daun sukun, kemudian daun dewa, kunyit, sama sambiloto. kunyit sambiloto. Ada lagi sih kombinasinya tambah bawang putih boleh. Ya, tapi saya nggak. Oh ada yang bawang putihnya pakai produk jadi. Itu untuk kolesterol juga ya Pak? Ya, Oh iya soalnya kalau makan langsung kan Ketika capek deh, ya males banget. kita rebus, misalnya kita bikin yang segini kering ini bisa 3 gram, 3 gram, 3 gram ya dengan air 1 liter menjadi 15 ml ya. Api kecil, jadi apinya besar dulu Betul. mendidih. Iya. Terus kita kecilkan. Nah, baru masuk ke simplisia tadi sudah ditimbang, kita masukkan biasanya kurang setengah air. Oh, setengah Ya. dari 1 liter tadi. Iya, nah biasanya 600 ml. Nah, tapi kalau misalnya kita butuh antioksidan, itu kita tutup pancinya. Tapi kalau misalnya kita nggak butuh antioksidan, kita minyak sirihnya memang pengen kita Mungkin lebih gunakan minyak sirihnya tuh kayak temulawak itu kan punya minyak sirih. Iya. Nah dia bikin nafsu makan kan, dia pengen kolesterolnya turun, tapi nafsu makannya Bertambah. nah itu bisa kita buka pancinya, Oh. ya supaya dia Menguap. menguap. Nah jadi nafsu makannya berkurang. Seperti itu. Ada teknik-teknik perebusan, ada Nah. teknik cara meramu ya, jadi banyak ada teknik-teknik. Berarti ini untuk 3 gelas ya Pak? 3 gelas. 3 ya. gelas. Jadi pagi Ini siang. sebenarnya ada takarannya ya harusnya ya Pak Alfian ya. Cuman saya nggak- Takutnya nanti orang sobat Dursa di rumah main sembarangan itu kelebihan gitu ya Pak. Oh, Belajar. Nah, kembali lagi harus belajar juga ya, jangan sembarangan. Mungkin nanti kalau kebanyakan malah keblenger ya Pak Alfian ya. benar. Nah, misalnya kita tadi dia pengen Niatnya mau melancarkan misalnya tadi ya. BAB. Dia menggunakan jati Belanda. Jati Tahu- Belanda. Tahu-tahu dia minum daun teh. Kan Oh, nggak jadi. akhirnya salah minum, salah itu salah kategorinya salah. BAB nggak jadi. Kan Jadi, daun teh itu kan Malah ya. mampatkan ya. Jadi harus tahu antagonis dan sinergis. Betul. Nih kemudian nih Pak Alfian bawa apa nih? Nah, ini Latina Satu namanya. lagi ya, Jadi kita kan, kenalin. kita bisa kombinasi tadi yang kata Bu Eka. Kombinasi. Jadi kalau kita mau gunakan, ya misalnya kan terapi tadi kan ramuan dengan Ramuan dan terapi. Dan terapi. Misalnya Nah, kita manual terapi, kita menggunakan alat. Nah, ini namanya tuina. Ya, alat Tuina. tuina. Nah ini bisa kita gunakan. boleh di ini nih ya, di ini ya, peralatannya ya. Mungkin sobat Dursa mau lihat ya jenis-jenis peralatannya ya. Mungkin Ini seperti apa, ini ya. Jadi ada yang Jadi ada untuk berapa scrub ya. Ini Ada buat yang- kepala nih Pak ya, Alfian. ada yang ini. Yang buat- ini dulu deh nih. Ya ini buat scrub, biasanya Scrub. dulu ya. Jadi kalau misalnya kita sakit kepala, sakit kepala. nah kita giniin Nah. ke belakang ya. Nah terus kalau misalnya yang kecil tuh biasanya untuk telinga. Ini, Nah, yang ini telinga, ya, bentuknya kayak peluru. Nah, tapi kalau yang besar tergantung tangan kita juga. Tapi Oke. kalau orang yang kurus mungkin dia menggunakan yang Pakai kecil. yang kecil. Kecil. Nah, tapi kalau orang yang gemuk biasanya menggunakan yang agak besar. Nah bisa kita taruh di bintang. Nah kalau kita susah tidur, ini luar biasa di sini nih. Itu ada titik-titiknya nih Pak Alfian. Namanya intang. Oh, di Makanya tengah-tengah itu kadang-kadang, ya. kalau bayi yang susah tidur, Tidur. kita harus sini kan tidur ya. Oh, digini-gini ya. Nah ini ya kalau orang susah tidur, insomnia di bahu ya, bahu itu di atas Oke. sini ya kita bisa. Kalau tidur. kolesterol di mana itu Pak titiknya? Nah kolesterol di belakang biasanya di sebelah. Sini? Ya. Nah, Oh. tapi dia harus kombinasi dengan herbal. Oh. Terus pantangan makan. Nah, ya, itu kolesterol penting. babi tidak boleh makan Ah, apa. Nggak boleh makan enak ya. Tadi. Iya. Pas saat lima sembarangan soalnya ya hidupnya ya. Nah ini jadi guna-gunanya ya. Jadi Nah ini yang paling serem nih Pak masalahnya. Ini buat apa nih Pak? Kita biasanya rotasi dulu ya. Jadi rotasi itu Heeh. untuk relaksasi. Oke. Ya. Kita rotasi ya. Nah baru kita titik.
yang mana kita pengen lakukan. Misalnya tadi titiknya sakit kepala, Sakit kepala. ya di migrain. Ya. Oh, di tangan ya, tengah ya. Enggak, di kepala sebenarnya. Oh, di kepala. Iya. Apakah olahraga? Boleh sedikit ya. Kira Sobat Dursa sebentar ya. Boleh ya. Ini sambil Sobat Dursa boleh nih kalau mau bertanya, kita persilakan untuk Bisa ke kanan. Ya. Kalau Nah. kita qualify itu ke kanan untuk kita menaikkan. Ya, kalau di TCM itu namanya Qi. nah, Nah, tapi kalau kita untuk sedasi biasanya Qi. Ya. Oh, sedasi ke kiri. Ya, untuk Sedasi mengurangi. gimana, Pak? Oh, mengurangi ya. pusing Kalau sakit yang kepala ya. kanan Qualify itu apa? untuk meningkatkan Qi. Oh. Kanan, kita rotasi dulu ya. Nah, setelah kita rotasi bisa kita namanya ketukan ya. Nah, gini ya. Iya. Berarti ada pengobatan menggunakan alat ya Pak Alfian ya. Tapi kita tanya juga pastinya terlalu kuat atau enggak. Iya. Jangan sampai Jadi kerasa ya. sampai pulang ini malah tambah bonyok-bonyok Mai. Nah, ini titik-titik migrain ya. Baik. Di belakang kepala namanya pengse ya. Nah, sini kalau kita tipe enak banget ya. Misalnya kalau sakit kepala aja kita jadi begini enak ya. Iya. Nah, di sini ya. namanya Oke. tipe. Nah, kalau kita susah tidur di depan. Iya. Tadi yang di depan ya kalau susah Ya, tidur. di depan. Baik. Itu. Nanti biasanya Nih, berkurang. kayaknya Sobat Dursa udah banyak yang mau bertanya nih. Kalau mau nanya-nanya soal penyakit juga boleh ya. Boleh. Berhubung ada pakarnya, langsung saja ke 085888902015 di WA center kita atau di @PTSP Durensawit di kolom komentar. Boleh deh kalau mau salam-salam, mau tanya-tanya penyakit, mau konsultasi lagi ada Pak Alfian nih. Silahkan, kalau ada yang pertanyaan nih, admin. Ada pertanyaan dari @am_hajaka12. Pertanyaannya, apakah ramuan herbal seperti jamu bisa diminum setiap hari dan apakah aman untuk ginjal? Nah, itu yang paling sering ditanya sama yang sering ya, kita khawatir juga ya, takutnya kebanyakan minum jamu sakit ginjal. Iya nggak sih? Gimana Pak Langsung Alfian? dijawab. Iya. Boleh langsung ke Pak Alfian. Ini, makanya paradigmanya harus bagus juga ya, pertanyaannya sangat Iya. bagus dan sering sekali Sering ya, ditanyakan. Karena saya menyuka jamu. Iya banyak pastinya. Nah, jamu ini sudah turun temurun Iya. dan selama ini digunakan aman-aman aja dari nenek Betul. moyang kita, dari kitab lontar, dari centeni, dari candi, ya macam-macam lah ya. Digunakan oleh pramu, ya jamu gendong segala macam. Betul. Akhirnya malah ke sekarang ke modern ya. Iya. Sampai farmakologi, ekstraksi, vaksinasi ya, ada malah isolat ya, isolat Iya. sudah sama kayak medis. Nah sebenarnya obat medis itu asal mulanya adalah dari isolat, dari jamu dan tanaman kayak kina dulu Iya. kan. Nah, Oh, pil kina itu ya, ya Pak kan Alfian. awalnya kan dari pohon kan. Ya, dari pohon kina. kina. Dibuat pil. Nah, karena 8 tahun dia harus panen, agak susah dibuatlah sintesisnya. Iya. Isolatnya dari pertama isolat terus dibikin sintesis kimia. Hmm. Sebenarnya herbal itu sangat aman ya, sangat Aman. aman ya. Apalagi kita rebusan itu aman karena dosisnya kecil ya. Nah, tapi kalau ekstrak, nah itu harus hati-hati. Makanya kita harus belajar. Iya. Kalau yang asli yang aman ya Pak Ya, Alfian? Yang dari Kayak yang tadi rimpang-rimpang yang Nah, ya kecil, ya. itu Mungkin aman ya. aman. Heeh. Tapi kalau sudah ekstrak seperti ini ya kita harus tahu dosis. Nah, iya iya Ada betul. 10 karung, Yang berbentuk pil ya, kapsul. Nah, kita ibaratkan kita punya 10 karung simplisia. Iya. Oh, Jadinya cuma 1 karung. Oh. itu apa tuh Pak Alfian? Ini ekstrak ya, kayak punya saya juga. Ada nggak yang ada obatnya, ada yang itunya tuh, yang aslinya? Nah, ini sudah kombinasi. Oh, udah kombinasi, Nah, udah campuran ya. Ini tunggal, ya, ini tunggal. Nah, Bawang iya. putih. Bawang tunggal. Berapa tadi? 100 gram bawang putih jadi satu ekstrak gitu ya? Nah, kalau misalnya kita dalam penelitian, saya waktu itu penelitian di UI ya, Hah. Universitas Indonesia, 1 kilo itu hanya menjadi 250 gram. Oh, 1 Jadi kilo. 1 banding 4. Iya. Nah, itu kan Ekstraknya fatal jadi sekali. Nah, iya. makanya kita harus tahu dosisnya. Betul, Ya, tidak betul, sembarangan betul. kalau sudah Iya, menggunakan iya, iya, ekstrak. iya. Nah, terus kita juga tahu sifatnya tanaman, misalnya dia bersifat sinergis atau antagonis, Iya. berlawanan atau membantu. Iya. Nah, itu juga harus tahu. Nah, jadi Mm-mm. herbal akan aman jika kita mengetahui ilmunya. Ya, Hanya betul, betul, harus betul. belajar. Nah, Khawatir iya. takut ada kontraindikasi tadi Mbak. Betul benar. ya. Iya sih, Takutnya misalnya, ada apa ya? Misalnya, Kak, coba bawang misalnya putih. Bawang putih. Bawang putih orang ada mah. Oh, nggak boleh? Oh, suka perih kan? Iya. Oh, Nah, bisa. Makanya Nah, tapi Ditambah? tetap bisa ditambah dengan kunyit. Kunyit. Nah, bisa oh kita, gitu. kita tanggulangi. Iya, 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 iya. Misalnya apa lagi? Dia pengen BAB. Nah, kita tambah jati Belanda dengan lidah buaya atau Iya. daun sendok. Nah, itu kan lebih mempercepat Iya. BAB-nya.
Tapi kalau kita salah berikan, kita tambah daun teh atau daun jambu biji, nggak jadi Malah jadi mampet Jadi ya. mampet. Itu justru yang buat pengobatan buang-buang air besar ya. Buang-buang air ya gitu ya kayak Jadi, istilahnya gitu. makanya akhirnya itu akan tidak konsisten ya. Makanya kita harus tahu juga bagaimana mekanisme dari kerja herbal. Ya, Betul. makanya di SOP Batra itu ada mekanisme atau farmakologi. Farmakologi. Berarti itu emang dipelajari ya Pak di Dipelajari, harus. Iya, jangan Supaya sampai manfaatnya bagus. Ya, Betul, tujuannya betul. kemana Iya. sih kita mau perginya ke Duren Sawit, tentunya jadi ke Depok. Ke Depok. Ada tujuan ya. Oke, langsung ya. Sesuai ya. Baik. Jadi aman, ya. Aman-aman nih Sobat Dursa, kalau yang berupa asli ramuan itu aman relatif. Tapi kalau untuk yang ekstrak, nah itu harus sesuai dosis dan takarannya. Ya, makanya di situ juga ada dosisnya ya Pak Alfian ya. ada dosisnya. Diminum berapa kali sehari Iya, gitu kan ya iya. kalau yang berbentuk Iya. ekstrak ini ya. Umur kan misalnya berat badan juga kita tentukan, nggak sembarang juga. Saya misalnya untuk saya dan Mbak Mi berbeda. Iya, Ya, berbeda. misalnya aku 2 kali. Iya, kalau Maksudnya anak kecil juga ya anak kecil ya beda. lebih setengahnya Ya, mungkin ya Mbak Alfian iya. ya. Baik. Oke. Min ada pertanyaan lagi nih Mbak Apin. Iya. Rame ya. Kalau mau nanya penyakit juga boleh loh ya. Selagi ada Iya. yang ini nih pakarnya. Pertanyaan dari @kartika_sd, pertanyaannya untuk Bapak Alfian, apakah ada metode pengobatan herbal untuk autoimun? Autoimun ya. Sampai saat ini autoimun itu memang belum ditemukan ya obatnya. Penyebabnya? Penyebabnya kan Penyebabnya? memang dia Kekebalan yang menurun barangkali ya Pak ya? lebay. Nah, jadi lebih tepatnya lebay. Oh gitu, kenapa nggak boleh lebay berarti? Imunitasnya lebay. Oh. Ya, Oh, karena dia menyerang sel dia sendiri. Sama kayak asma. oh Asma itu, terlalu melindungi ya. terlalu lebay ya. Terlalu lebay, terlalu Jadi, tinggi. misalnya Terlalu banyak. asma. Kalau kita kena asma kan kita kena debu, kenapa? Aman. Aman. Tapi kalau orang asma Ya. kena debu dikit, kering atau Mm-mm. dingin ya, Iya. acim. Iya. Ada bunyinya ya. Ada bunyinya, karena dia pas Ada dia pencetusnya barangkali ada ya, Pak ya? pencetusnya, ada pencetusnya. Karena dia pas saat dia akan mengeluarkan napas itu pasti dia akan dingin ya. Jadi pas ekspirasi dia aman, menghembus, ya, karena gelombang glukusnya mengecil. Mengecil. Gelombang glukusnya mengecil karena terjadi inflamasi akibat dari patogen tadi. Nah, makanya autoimun itu sama ya. Jadi dia terlalu over ya. Iya. Jadi dia menyerang sel tubuhnya Sel sendiri. tubuh. Nah, makanya banyak obat-obat medis ya, herbal pun yang bersifat menekan. Imunosupresan namanya. Oh. Ada herbal yang menekan ya. Jadi kalau dia nggak mau pakai medis bisa menggunakan herbal ya. Cuman herbal sifat pelan ya, lambat Iya. ya, tidak seperti medis. Mm-mm. Karena Medis. herbal itu multikompon, banyak senyawa. Dalam satu senyawa bawang putih ini banyak senyawanya, metabolit sekundernya. Tapi kalau obat untuk menurunkan tensi kan cuma satu. Satu. Nah, Iya. senyawanya cuma satu, monokompon. Herbal bawang putih bisa menurunkan kolesterol, bisa menurunkan tensi, jadi karena Iya. dia banyak senyawanya, Iya. banyak senyawanya. Nah, makanya herbal itu pelan. Dia bekerja nanti di reseptor mana. Nah, caranya apa ya? Kita menggunakan herbal yang imunosupresan. Nah, tapi tidak bisa menyembuhkan karena memang pencetusnya karena dia ada kesalahan. Ya. Ada kesalahan biasa pembacaan DNA, ya, atau dia memang menyerang sel dia sendiri. Ya, itu. Paling cuma bisa dikurangi ya gitu Alfian ya. Tapi Ya, nggak bisa disembuhkan dikurangi. ya. Nah, misalnya kayak dia mengurangi gluten, ya kan, dia kan pasti kan akan inflamasi. Pencetusnya ya, Iya, berarti ngurangin pencetusnya gluten, ya, manis-manis, ya. susu kali ya. Iya, itu sangat roti-roti itu sangat biasanya ya. Oh. Atau lagi telur ayam negeri, kadang-kadang dia langsung dia meningkatnya. Nah, kita harus pantangan memang penting. Nah berarti kalau yang autoimun tadi apa aja Pak? Nah, Ini ya. herbalnya bisa kita gunakan yang untuk menekan imunosupresan, ya, untuk inflamasi juga. Kan dia kan kalau autoimun itu pasti inflamasi. Iya. Ada yang rheumatoid arthritis, Oh iya, ya. ada peradangan di situ ya Pak ya? Ada apa? Scleroderma, apa tuh namanya? Lupus. Lupus. Lupus, ya, macam-macam ya autoimun itu. Ada yang pemphigus vulgaris ya. Iya. Nah, itu ada yang kasar-kasar ya. Nah, Mungkin ini kali Pak, kurang stres. benar, stres juga Kurangi mendukung. stres. Iya. Stres Harus ya. bahagia. Pemicu ya, Benar. pemicu. Kalau stres, Itu penyemicu semua penyakit ya kayaknya. Iya. nah, makanya kita punya di samping itu olah pikir, ya. Iya. Kombinasinya olah pikir. Mindfulness tadi. Diajarin juga nanti ya, Mbak Alfian bisa ya. Iya Pak, kita Boleh, pakai boleh, mindfulness Pak. boleh. Ya, belajar di rumah. Biar kita relaksasi ya. Nah, Oke. jadi kalau mau saya jelasin panjang nih. Panjang nih ya. Ini masih banyak nih pertanyaan nih Pak Alfian nih, udah nggak sabar nih.
Boleh nih Min, pertanyaannya. Iya kayaknya ya. Kalau ngundang Pak Alfian nih kayak harus sejam sendiri ya. Jadi ada Iya. yang khusus penyakit tertentu. Ya, coba Min, ada lagi yang pertanyaannya nih. Pak Alfian siap menjawab nih. Pertanyaannya banyak. Ada lagi pertanyaan dari Edwidiana. Pertanyaannya, apakah praktek penyehat tradisional boleh dilakukan di rumah pribadi? Ya aturannya boleh ya, tidak ada. Boleh ya. Kita Pak Alfian sendiri kita di rumah pribadi ya. Kalau ya. Yang penting terpisah. Bisa Terpisah antar sendiri rumah dengan dengan praktek. Iya. Ya, itu tujuannya. Tapi nggak ada masalah, boleh. Boleh ya Pak Alfian. Yang Kita penting tadi punya kompetensi. Nah, kompetensi Iya, karena betul. kan bersangkut paut dengan manusia. Betul. betul. Sebenarnya kan kalau penyehat tradisional tuh nggak perlu ruang yang besar-besar banget juga ya. Misalnya kan ruang operasi atau apa kan. Jadi di rumah juga bisa gitu ya. Sepertinya Pak Hanya memang harus ada cuci tangannya. Ya, harus ada. harus steril ya. Jadwalnya ada. Betul. Itu tadi yang prosedur yang harus dipenuhi ya. Makanya ada visitasi dari Sudinkes tadi ya. Iya. Betul. Ada lagi barangkali Mbak? Iya, ada pertanyaan lagi nih Min. Ada lagi pertanyaan dari @dharma4049. Pertanyaannya, apakah STPP bisa dipakai di 2 tempat praktek? STPT ya. STPP. Nah, ini Nah. Bu Eka. Untuk STPP. Gimana Bu Eka nih? Boleh nggak di dua? Perorangan nih, Mbak. Iya. Perorangan. Itu harus dipakai di satu tempat. Oh. Iya. Kalau misalnya kita perorangan, Saya saling betul betul. perorangan, Iya. biar tempatnya di satu. Kalaupun emang mau berkelompok ya berarti disatukan menjadi. Oke, berarti ya kalau mau Jadi bersama-sama, bukan seperti kayak medis ya Mbak yang tiga bisa tiga STPP. iya Ini itu harus maksudnya satu ya, satu tempat praktek. Boleh dilanjut lagi kalau ada Lanjut lagi. pertanyaan berikutnya, Min. Ada lagi pertanyaan untuk Pak Alfian dari Ais Sugiarti. Pertanyaannya, pengobatan herbal apa yang menjadi favorit di tempat Bapak? Wah, favorit loh Pak. Pasiennya yang terbanyak. Ya, yang terbanyak apa nih Pak? Iya, ada. Aduh, bingung ya. Bingung ya. Tapi yang paling banyak nih, Ya, tadi Bu. Atau gula Bang? Ya kan, pertama sekarang ini banyak sekali ya saya temukan anak muda yang sudah sakit jantung. Oh, Nah, kenapa tuh. Pak? Ada yang umur 26 ya. Nah, karena sekarang pola makan, ya, pola makan, pola hidupnya yang pertama. Iya, ya, olahraga, sekarang ya. terus Makannya makan. enak, senangnya Sembarang. senangnya yang jajan ngopi-ngopi ya. Kurangi. Itu Kopi boleh, tapi kopi hitam. Oh, oh gitu. Kayak kita nih ya, kopi hitam ya. Gula, ya. Jangan kopi-kopi yang kemasan. kemasan. Ya. Nah, itu aman karena gulanya tinggi kalau kemasan itu. Nah, sekarang juga banyak anak-anak muda sekarang kan kena diabetes. Iya. Ya, sudah muda-muda diabetes, ya. Nah, terus juga akhirnya ke ginjal. Karena otomatis ginjal, apalagi sekarang banyak minuman yang soft drink, Manis-manis ya. Manis itu kan luar biasa. Banget ya, manis banget. Nah, akhirnya kena diabetes masa muda, ya. Iya, sampai Nah, jantung banyak loh. yang penyakit degeneratif ya. Masya Nah, Allah. ada juga yang sakit saraf kejepit ya, banyak Iya, juga ya. banyak. Karena sekarang banyak orang kan setelah kita COVID kan banyak WFH ya, Iya. banyak duduk, tidak banyak bergerak. Tidak ya. bergerak. Nah, itu banyak sekali. Nah, Ini bisa pakai ini nih Pak Alfian ya. pakai ini, Alat-alat ini ya. menggunakan tangan. Oh, bisa pakai tangan, bisa pakai alat ya. Nanti kita Pengobatannya ya. manipulasi namanya, ya. Ada teknik di Oke, baik. itu namanya manipulasi. Ya. Ada lagi admin pertanyaannya untuk narasumber kita nih sebelum Kita closing. kita ya. closing ya. Ada lagi nih pertanyaan terakhir dari @adlan_ataya. Pertanyaannya, apakah ada herbal dan terapi untuk melancarkan metabolisme dan menguruskan badan? Bang Vivi. Ini pertanyaan buat saya kayaknya. Aduh, jangan menunjuk ya. Iya, jangan ini kayaknya gimana Pak Alfian? Jadi gini, ya saya kemarin berat saya Berapa, Pak? 90 Overweight ya? overweight. 96. Sekarang sudah turun 88 dalam waktu sebulan 3 minggu Oh. ya turun. Nah, caranya apa? Caranya makanan. Kurangi. Kurangi kalori yang masuk. Kalori yang masuk. Kalori Itu dia yang defisit masuk. kalori. Ya, kalori. Karena kita sering makan manis, ya kita selalu manis. Ya, Iya. Ini sudah manis ya. Iya, sudah manis Udah nggak manis, usah. udah manis. Nah, terus kita kurangin ya makanan-makanan yang Tepung. tepung, karbo yang tinggi ya. Mm-mm. Bisa kita ganti dengan beras porang Iya. atau dengan kentang rebus ya. Nah, kadang-kadang yang kita goreng indeks glikemiknya juga tinggi. Iya. Ya, Jadi gorengan-gorengan harus ya Pak gorengan, Alfian. ya. Nah, dengan itu pasti akan turun walaupun tanpa olahraga. Pasti akan turun. Tapi kayaknya harus pakai olahraga. Olahraga lebih bagus lagi karena dia mengencangkan masa otot. Masa otot. Nah, masa otot ya. Jadi kalau kita mau kurus ya sebenarnya makanan yang masuk. Makanan dijaga, olahraga, apalagi Pak Alfian. Ada ramuan khusus nggak?
sebenarnya ramuan khusus itu Untuk mengurangi nafsu ya makan. nafsu makan. Cuman kalau menurut saya sih makannya sih yang penting. Oh gitu, nggak ada yang kayak ramuan untuk mengeluarkan lemak-lemak gitu nggak ada? Ya, Daun Cina Pak, daun Iya katanya suka ada nggak ramuan Cina ya untuk tapi nggak boleh juga sering. Oh, Karena gitu. itu nanti mengiritasi lambung. Oh usus. Ya, Oh makanya gitu. kita harus tahu juga yang mana boleh jangka panjang, mana yang boleh. Berarti memang harus pola hidup. Sebenarnya hidup, ya hidup. pola hidup yang betul betul. Makanan, ya, minyak-minyak. Sebenarnya kalau ramuan bisa membantu doang ya Pak. Membantu. Lebih Tapi makanan tetap. kita yang menjaga sendiri ya. Kalau kita nggak bisa ngerem, susah. Mau minum ramuan semana juga susah ya Pak. Yang masuk banyak, tapi yang keluar Betul. Itu kuncinya tidak tuh. seimbang. Oke, ada lagi satu pertanyaan lagi ya. Satu pertanyaan lagi ya Pak Alfian ya. Nggak apa-apa, terusin dulu, nggak apa-apa. Banyak yang mau nanya tapi waktu kita ya nggak cukup ya. Sebenarnya banyak yang mau nanya, cuman nanti bisa kalau masih mau bertanya di kontak PTSP 0858 8890 atau 2015 atau di IG kita. Boleh nanti kita teruskan Pak Alfian ya. Kalau masih ada yang penasaran nih Pak Alfian episode kali ini ya belum terjawab nih mungkin dia. Kok nggak pertanyaan saya nggak dijawab nanti. Ada sesi khusus nanti. Ya, Berlanjut nanti. betul. Ada lagi pertanyaan dari TRPSMT 88. Pertanyaannya, adakah terapi untuk vertigo dan untuk yang tadi, apakah alatnya bisa dibeli secara umum? Nah itu terapi ini alat ini nih Pak. Tertarik nih alat ini ya Tuani ya Pak Alfian ya namanya. Tuina. Tuina kok Tuani. Pijat namanya. Oh Tuina. Oke. Nah, cucen itu alatnya. Ya. Jadi Cucen. gini, vertigo itu ada 3 sebab. Ya selain THT, mata, ya kalau kita THT masalah pendengaran juga bisa vertigo. Ya mata gitu. juga kalau kita ada silinder biasanya bisa vertigo. Tapi selain itu ya, selain itu ada 3 sebab. Apa Pak? Yang pertama sumbatan pembuluh darah. Oh, Nah, biasanya orang kolesterol yang tinggi bisa jadi vertigo. bisa vertigo ya. Bisa jatuh tiba-tiba gitu ya. Iya, karena dia mengganggu saraf keseimbangan nanti pasti. Oh, Karena gitu ya. Kalau kolesterol juga ya. Tersumbat ya. Nah, jadi iskemik, kurang pasokan oksigen atau dia emboli ya, macam-macam ya. Nah, yang kedua adalah servikal yang kejepit. Tulang lehernya kejepit. Di L berapa tuh Pak? Servikal. Kalau L kan lumbal, kalau servikal itu tulang leher. Nah, biasanya dari 2 sebab ya. Nah, yang ketiga adalah mah. Mah juga bisa bikin vertigo ya. Mah juga bikin vertigo. Bisa vertigo. Oh, gitu. Orang mah yang parah pasti akan vertigo. Ya, itu jadi 3 sebab. Nah, makanya kita tanya dulu. Vertigo apa tadi? Mah, saraf yang di belakang ya Pak. Apa namanya? Saraf kejepit. Satu lagi tadi apa ya? Tersumbat tadi tersumbat. Oh, pembuluh darah yang tersumbat ya. Iya tadi. Kalau ibu itu biasanya mah Pak. Ya. Apalagi kalau akhir bulan. Akhir bulan. Iya. Vertigo ya. Akhir bulan. Kalau vertigonya kumat gitu ya kalau akhir bulan ya. Kalau bapak-bapak tersumbat biasanya. Karena Makannya parah ya, daging ya, senangnya yang enak-enak ya. Nah, makanya kan olahraga yang baik itu kan olahraga yang baik itu adalah degup jantung kita berguncang, ya keringetan, ngos-ngosan. Ya kan itu yang paling bagus, indikatornya udah bagus ya. Jantung kita bekerja. Nah, tapi kalau ibu-ibunya ke mall, bapaknya ikut, langsung berdegup kencang. Kencangnya beda ya, tersumbat langsung. Dan vertigo ya Pak, itu sekaligus ya. Semuanya. Itu joke ya, joke. Kadang-kadang saya joke. Saya kalau di siaran itu suka joke ya. Jadi biar nggak Kayaknya semuanya langsung komplikasi nih bapaknya. biar nggak sepi ya. No. Vertigo tadi bisa kita gunakan alat Tuina boleh ya untuk relaksasi, melancarkan sirkulasi darah. tadi ya Pak yang tadi dipraktekkan. Ya itu bisa ya untuk migran. Iya. Ini bisa dibeli kok di online ada ya. Online ada nih Pak. Online ada. Cuman kalau untuk namanya praktek Tuina sendiri, ya. Iya, praktek sendiri Nah, boleh lah. iya. Tapi Cuman praktek kalau orangnya jangan. ya kalau nggak tahu caranya mungkin susah juga kali ya Pak Alfian ya. Mungkin kalau mau pengobatan bisa langsung nanti ke kliniknya prakteknya yang baru STPT-nya di Pondok Lapa ya Pak Alfian ya. Alamat rumah herbal apa namanya Pak? Rumah Sehat Alfian nanti boleh dicari di googling ya. Nanti kalau memang membutuhkan terapi alat Tuina ini ya Pak Alfian ya. Soalnya kalau di online juga dijual mungkin ya. Cuman kan kalau nggak bisa menggunakannya, tusuk-tusuk doang kan susah juga ya. Iya, harus ada yang ngerti nih. Baik, berarti sudah tidak ada lagi ya pertanyaan kali ini kita tutup ya. Soalnya sebenarnya masih banyak pertanyaan Pak Alfian. Cuman waktu ya kita nggak bisa. Belum lagi nanti ini kita bisa praktek pengobatan ini melalui rimpang-rimpang ini kan sebenarnya
banyak yang penasaran ya, banyak yang pengen nanya lagi ini pengobatan-pengobatan ini, tapi kan waktu juga yang memisahkan kita ya. Nanti episode selanjutnya. Baik. Satu pertanyaan lagi. Satu lagi. Oh masih ada satu lagi. Aduh, Pak Alfian ini orangnya maksa banget mau nanya, jadi molor. Enggak apa-apa. maksa banget mau nanya nih Pak Alfian. Ya udah lah ya, satu lagi ya, satu lagi ya, Nanti satu lagi, satu lagi. Satu lagi nih pertanyaan dari Penutup ya, jumpa kita nih, satu pertanyaan lagi. lanjutan dari @kartika_st. Pertanyaannya Pak Alfian, adakah alat terapi untuk diabetes mellitus? Nah itu alat Nah, kita terapinya. harus Kalau tahu mekanisme kerja dari diabetes itu ya. Kita tahu patofisiologi, kalau dari medisnya patofisiologi ya. Nah, kita harus tahu dulu ya, diabetes itu ada tipe 1, ada tipe 2, ada tipe 3 ya. Tipe 1 itu ya sel beta pankreasnya sudah rusak ya, sel beta pankreas pelangnya sudah rusak. Jadi bahkan kita punya pabrik produksi, nah tapi pabriknya sudah nggak ada. Nah, itu tipe 1. Berarti butuh bantuan Obat. dari tempat lain kan? Iya. Nah, butuh insulin ya kalau Iya. dari Indonesia butuh Suntik. ya butuh bantuan dari luar Oh, iya. karena pabriknya udah rusak pabriknya ya. sudah rusak, ya. Nah, tapi yang sekarang banyak itu tipe 2 malah. Tipe 2 yang gimana tuh, Pak? Tipe 2 ini degeneratif. Ya Oh, tadi oke. minum-minuman soft drink Iya. ya. Oh. Dan Pola hidup yang hidup. tidak bagus. Dan sangat banyak sekarang ya. Jadi diabetes tipe 2 ini sangat banyak. Mm-mm. Karena dia degeneratif. Iya. Ya, menurun ya. Jadi pabriknya ada, jumlah insulinnya Menurun. menurun ya. Karena insulin ini gerbang, ya, gerbang atau pintu atau kunci dia supaya masuk ke sel target, Oke. supaya dijadikan energi. Nah, makanya kita habis makan kita berenergi, kan? Nah, itu diolah. Ya, kalau dia kebanyakan tersimpan di hati dan di otot. Nah, itu yang paling banyak sekarang tersimpan, Iya. nggak dikeluarin malah. Iya. Iya, iya, Nah, iya, akhirnya, iya. terjadilah diabetes tipe 2. Tipe 2. Ya. Nah, diabetes tipe 2 ya harus kita kontrol makanan. Kontrol Ya. makanan. Makanan yang manis-manis, yang tepung ya, Kurangin. itu kurangin. Kalau bisa di stop ya lebih Iya. bagus. Ya, jangan minum manis lagi ya. Nah, Udah. bisa kita tambah dengan herbal ya, herbal seperti sambiloto. Oh, sambiloto. Broto wali, kayu Yang manis. pahit-pahit itu ya, Pak? Ya, yang pahit-pahit. Karena dia udah kebanyakan manis, jadi dikasih yang pahit-pahit. Nah, enggak juga, kayu manis kan manis ya. Oh, yang manis ya, udah itu ya. Gitu. Nah, jadi Pemanisnya. itu yang dibutuhkan. Berarti itu broto wali, sambiloto, tambah kayu manis ya, Pak. Ya, Tidak pakai gula. ya. Kalau itu nggak ada yang udah diekstrak gitu, Pak? Ada, Oh, ada. ada juga ya. Nggak boleh pakai madu juga ya, Pak? Nah, madu itu juga mengandung glukosa. Oh. Yang lain juga, kurma juga mengandung. Udah glukosa. pahit, jadi nikmati aja pahitnya Nah, gitu. Jadi kalau Nggak boleh pakai madu. Stevia, Oh. Oh. bisa. Ya. Oh, kalau stevia masih boleh ya, gula Masih itu ya. kalorinya kecil. Jadi kalau untuk diabetes ya intinya makanan terus kita obatin. Ya, Ya, nggak bisa olahraga gitu kali ya, Pak, ya. olahraga untuk membakar kalori. Iya. Ya, gitu. Yang ketiga tadi, Pak. Yang ketiga ibu hamil biasanya. Ya, ibu hamil kan suka obesitas ya. Iya. Nah, obesitas ya kadang-kadang gulanya naik tiba-tiba ya. Tapi dia kalau sudah lahir biasanya turun. Turun lagi. Nyaman lah kalau. Kalau ibu hamil itu minum herbal gini boleh nggak sih, Pak? Kalau Alfian? untuk 4 bulan pertama jangan kalau menurut saya. Oh, Apalagi ada herbal yang bisa perangsang abortus ya. oh ngeluar ya. Nah, Oh, seperti iya, ini, iya. ya kan dia kan Oh, merangsang. kunyit malah. Iya, kan kunyit Berarti itu jangan minum merangsang- jamu kalau lagi hamil. Hati-hati ya, Pak Alfian ya. melancarkan Iya, iya, iya. darah rahim. Kunyit itu bahaya loh ternyata. Jadi Iya. ada herbal yang merangsang kontraksi. Baik, baik. Baru tahu loh itu ya. Ya ilmu ya dari Iya. pakarnya langsung. Iya, iya. Supaya ibu-ibu juga jangan sembarangan minum-minum jamu ya pada saat hamil. Gula itu pertama pantangan makan, olahraga, herbal. Gaya hidup. Ya, tadi sudah dijawab ya pertanyaan terakhir untuk jumpa kita hari ini. Alhamdulillah sudah ditutup dengan manis sekali oleh Pak Alfian. Iya, iya. Harus kalau udah manis harus ada pahit. Pahitnya ngopi Dursa lagi dong. Ngopi Dursa, ngobrol pagi pelayanan durian sawit. Oke banget. Sebagai penutup nih pantun, saya tutup dengan pantun ya. Ngopi Dursa di siang hari. Teman cerita setia menemani. Terima kasih sudah menyimak hingga kini. Sampai jumpa di episode Ngopi Dursa berikutnya. Ngopi Dursa. Oke banget. Oke banget, oke banget.